بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil ifdali wal in'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام. أما بعد، hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa setelah kita menyelesaikan kajian tafsir juz amma, insyaallah sampai menjelang Ramadan, pembahasan kita akan banyak mengenali kembali Al-Quran yang selama ini kita pelajari bacaannya, hafalannya, tafsirnya, supaya yang pertama tumbuh di dalam diri kita rasa pengagungan dan rasa cinta terhadap Al-Quran yang selama ini kita pelajari. Munculnya rasa pengagungan terhadap Al-Quran, penghormatan, serta kecintaan terhadap Al-Quran. Karena tak kenal maka tak sayang. Ya, bagaimana mungkin kita mencintai Al-Quran? Bagaimana mungkin kita akan menghormati dan mengagungkan Al-Quran kalau kita tidak mengenalnya? Yang kedua, kenapa kita kembali mengenali Al-Quran? Kita mempelajari khasa'is Al-Quran, keutamaan Al-Quran, fadailul Quran, ya, keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. Ini juga sebagai bentuk persiapan kita, ya, dari mulai bulan Rajab ini kita menyambut bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Memang pembahasan-pembahasan ini kalau disampaikan dalam ceramah-ceramah atau kultum-kultum ini seakan-akan ya menjadi pembahasan yang berlalu begitu saja, atau kalau itu dibawakan di tengah-tengah atau itu seakan-akan hanya formalitas. Formalitas apa? Kajian menjelang berbuka atau kultum tarawih, sehingga kadang kita tidak betul-betul menyimak. Belum lagi materi yang disampaikan banyak, maka ya bermacam-macam yang disampaikan banyak dan bermacam-macam. Kadang kita belum fokus satu tema sudah ganti tema lagi, berikutnya ganti lagi dan sebagainya. Maka di sini dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama kita ya, kembali mengenali Al-Quran ini supaya kita betul-betul siap nanti di bulan Ramadan, ibaratnya kita sudah memanen, ya, tinggal memanen apa yang kita tanam, yang kita semai, ya, di bulan-bulan ini.
Sehingga harapannya nanti di bulan Ramadan, termasuk di bulan Sya'ban yang itu disebut dengan Syahrul Qurra, kita ini sudah, ya nanti di bulan Sya'ban kita bahas ya apa kaitannya dengan Al-Qur'an. Ya, sangat erat ya. Kenapa sampai disebut Syahrul Qurra? Ya. Itu kita betul-betul dalam kondisi siap. Jadi tidak istilahnya musiman ya, hanya ya kita kalau memulai persiapan ini di bulan Ramadan ya kadang semangat di awal, pertengahan sudah mulai apa? Menurun. 10 hari terakhir sudah harusnya semakin kencang apa? Sudah tepar karena tidak ada persiapan. Ya, maka dari sejak bulan haram, bulan Rajab ya ini ya kita kaji lebih intensif lagi. Tidak menunggu nanti bulan Sya'ban, apalagi bulan Ramadan, baru kita mengenali Al-Quran yang akan kita apa? Ibaratnya akan kita panen hasilnya. Tema atau pembahasan yang akan kami sampaikan ini saya ambil dari Majmu' Mu'allafat wa Rasail Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalam kitab ini ya, ini hanya satu jilid ya, dikumpulkan di dalam satu jilid saja dari sekian banyak ya kumpulan risalah yang ditulis atau disampaikan dalam ceramahnya Syekh Abdul Razzaq terkait dengan Al-Quran ya, ya tentang Al-Quran itu sendiri, kemudian wasiat dengan kitabullah Al-Quran ya, berwasiat dengan Al-Quran, termasuk di sana ada ta'ammulat, renungan-renungan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang ini insyaallah ya bisa menjadi selingan kita ya. Termasuk di dalam risalah ini ada fawaid mustanbatah min qissati Luqmanil Hakim, ada faedah-faedah yang disimpulkan atau yang diambil dari kisah Luqman Al-Hakim ya. Termasuk ada ayat kursi dan apa ini min hidayati suratil Fatihah, petunjuk-petunjuk yang ada dari surat Al-Fatihah, dan yang terakhir ini tentang kriteria ibadur rahman, hamba-hamba Allah ya, hamba Allah, Allah yang maha pengasih ya, maha rahman ya. Semoga dengan niatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Jadi memang dibutuhkan niat yang ikhlas, tekad yang kuat untuk bisa ya kita sabar ya, untuk kita bisa apa lebih mengenali Al-Quran kita. Bukan pengenalan biasa, tapi betul-betul kita mengenal Al-Quran sebagaimana itu menjadi wajibuna ya, tugas kita sebagai seorang muslim. Wajibuna al-muslimun nahwa Al-Quran secara umum ya. Kita sebagai seorang muslim ada kewajiban, ada tugas yang harus diemban terkait dengan Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran sebagai seorang muslim secara umum, dan secara khusus kita sebagai penuntut ilmunya. Orang yang mengklaim atau kita yang menyeru, yang mendaku gitu ya, bahwa kita ini ingin menjadi Ahlul Quran, supaya itu bukan hanya sebagai isapan jempol gitu ya. Karena rasanya percuma kita mengaku atau mendaku diri kita sebagai ahli Al-Quran, tapi ketika kita ditanya apa itu Al-Quran, kita tidak tahu menahu. Kita seakan-akan tidak mengenal Al-Quran, padahal setiap hari kita baca Al-Quran, kita belajar ilmu Al-Quran, kita belajar.
Tapi seberapa jauh, seberapa besar pengenalan kita terhadap Al-Quran. Nah ini penting. Nah, dari apa yang kita kenal di pertemuan sebelumnya dan juga beberapa keistimewaan ya dari Al-Qur'anul Karim ya. Berikutnya ya. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim umumnya dan khususnya terhadap Al-Quran ini sangat erat kaitannya dengan ya, bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ya, memberkahi umur kita untuk bisa sampai berjumpa dengan bulan Ramadan tersebut dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam. Al-Quranul Karim yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang itu merupakan sumber hukum Islam gitu ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Jadi sekali lagi bukan isapan jempol kalau Al-Qur'an itu hanya sebagai Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita, tapi betul-betul kita mengenal bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber hukum Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada seluruh umat manusia. Ya. Kepada alam semesta. Ya. Sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama yang berbunyi tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Maha suci Allah, Zat yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Al-Quran yang Allah sebut di dalam ayat ini sebagai Al-Furqan, dan dari situlah kemudian Allah juga menamai suratnya sebagai surat Al-Furqan. Apakah Al-Furqan itu? Al-Quran ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam juga di dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi di sini ada korelasi. Ya. Ayat tentang bulan Al-Quran, bulan Ramadan yang menyebut di dalamnya turun Al-Quran, Al-Quran itu disebut sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Nah, di dalam surat Al-Furqan ada surat sendiri namanya surat apa? Al-Furqan. Yang dimaksud Al-Furqan di sini apa? Al-Quran. Ya. Jadi bisa kita catat di sini, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu surat yang dinamakan dengan apa? Al-Furqan. Apa yang dimaksud dengan Al-Furqan? Al-Quran itu.
Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Al-Furqan yaitu Al-Quran. Dan hamba Allah yang dimaksud di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Liyakuna lil alamina nadhira. Liyakuna lil alamina nadhira. Agar supaya dia ini kembali kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang disebut di sini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Jadi beliau itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya, ya. Liyakuna lil alamin nadhira, supaya atau agar dia menjadi peringatan, menjadi pemberi peringatan, ya, kepada seluruh alam alamin. Jadi dengan Al-Quran ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diturunkan kepadanya Al-Furqan, Al-Quran, supaya menjadi pemberi peringatan, nadhir. Ya, dalam ayat yang lain apa? Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Al-Quran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya Al-Quran, tetapi juga tidak hanya dengan Al-Quran, tapi juga dengan sunnahnya, hadis-hadisnya. Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki peranan yang sangat penting. Berperan sebagai pendamping yang mendampingi Al-Quran sebagai pedoman hukum dalam syariat agama kita, agama Islam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang diberikan kepada Rasul, ya, apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, dan apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, ambillah atau terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang olehnya bagimu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amatlah keras siksanya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada nabinya itu turunnya tidak secara sekaligus. Jadi memang ada fase di mana Allah menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus. Tapi ketika Allah menurunkannya, memasukkannya ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu turunnya secara berangsur-angsur. Jadi ada dua fase. Dan ini sekaligus murajaah kembali tafsir dari surat apa? Surat apa? Tentang surat
Hah? Al-Qadr. Ya. Sudah lupa surat Al-Qadr ya. Surat Al-Qadr itu apa Abdurrahman bunyinya? Inna a'tainakal kautsar. Bukan. Inna anzalna ya. Bagus. Ya, Amim. Ayo. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Betul. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkannya di sini dengan apa? Hak dhamir. Menurunkan iya, maksudnya menurunkannya apa ini? Al-Qur'an. Dengan dhamir atau kata ganti orang ketiga. Itu kalau istilah kita ya. Jadi menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang ma'lum. Itu apa yang Allah turunkan tidak lain adalah Al-Qur'an. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu kita kenal dengan Lailatul Qadar. Ya. Bagaimana tidak mulia? Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Qadr setelah Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah mengajukan pertanyaan sebagai bentuk apa? Supaya kita memperhatikan. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ini menunjukkan bahwa malam tersebut adalah malam yang mulia. Kalau ada pertanyaan wa ma adraka ya, di dalam Al-Qur'an apa artinya bagi kita? Kita disuruh memperhatikan. Bukan Allah tidak tahu sampai harus bertanya, tidak. Maha suci Allah ya dari ketidaktahuan. Justru ya itu pertanyaan untuk menarik perhatian supaya kita memperhatikan akan malam tersebut, berlomba-lomba untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam tersebut, malam Lailatul Qadar itu, di apa? Malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu. Allah menurunkannya secara utuh, jumlatan wahidah. Al-Qur'an yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Malam kemuliaan atau Lailatul Qadar yang itu ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lainnya, hanya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, itu tadi. Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa turunnya Al-Qur'an di malam tersebut, di bulan tersebut, itu adalah turunnya Al-Qur'an di fase yang pertama. Karena Al-Qur'an ya itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas apa? Ya, tanazzulan, yang memiliki apa? Dua kali. Ya, di fase yang pertama atau di kali yang pertama turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan, jumlatan wahidah. Ya. Min indillah Rabbil Izzah. Ya. Atau min Lauhil Mahfuz ya. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya, atau Baitul Izzah itu turunnya secara keseluruhan dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu ya, dan siapa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian di fase berikutnya Allah menurunkannya secara berangsur-angsur. Ya. Baru kemudian di fase berikutnya baru Allah menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan atau munajjaman. Ya. Jadi pertama jumlatan wahidah secara utuh keseluruhan,
kemudian di fase berikutnya Allah menurunkannya mufarraqan atau munajjaman, berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang turunnya karena sebab, jadi ada sababun nuzulnya, dan ada yang turunnya itu ibtidai atau memang ya tanpa sababun nuzul, dan itu kebanyakan apa? Ayat dari Al-Qur'an itu turunnya tanpa apa? Sebab. Ya, jadi Allah turunkan. Ya. Ya. Dan ada beberapa ayat yang memang turunnya dengan sababun nuzul, sebagaimana yang pernah kita singgung dalam tafsir ya, surat-surat yang ada sababun nuzulnya. Termasuk terakhir surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu ada sababun nuzulnya. Ya. Kalau kita ingat apa sababun nuzulnya surat Al-Ikhlas? Oh, sudah lupa. Surat Al-Falaq, An-Nas yang paling ya, Nabi SAW pernah disihir ya. Dan surat Al-Mu'awwidzatain itu diturunkan ya terkait dengan apa? Nabi SAW pernah disihir ya. Ya. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa usia Nabi SAW pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepadanya, itu beliau di usia berapa? Di usia matang, di usia 40 tahun. Makanya seseorang ketika sudah sampai usia 40 tahun, itu artinya dia sudah berada di usia kematangan. Sudah enggak boleh neko-neko macam-macam lagi. Karena usia berikutnya itu sudah apa? Ya, penentuan. Sudah menentukan. Ya, mungkin di bawah 40 tahun masih kesana kemari ya, nyoba ini nyoba itu. Sudah kalau sudah 40 tahun, apalagi sudah di atas 40 tahun, sudah fokus, sudah mulai harus fokus ibadahnya untuk menentukan ya akhir kesudahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang ada yang sudah 40 tahun atau bahkan lebih dari 40 tahun masih belum sadar-sadar ya apa tujuan hidupnya. Nah, seakan-akan dia tetap akan hidup selama-lamanya di dunia. Masih belum sadar, masih ya. Nah, usia 40 tahun itu adalah usia yang matang. Dan Nabi SAW pada saat diturunkan kepadanya Al-Quran di usia 40 tahun tersebut. Sebagaimana ini yang masyhur ya di kalangan para ulama ya, para ulama menyebutkan ya di usia 40 tahun itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya Al-Quran. Usia yang ideal bagi seseorang di dalam mencapai kesempurnaan akal, fikiran dan juga nalar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara siapa? Jadi ada perantaranya, melalui perantara seorang malaikat, malaikat yang utama, ya, malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita runut dari awal, Al-Quran sendiri sudah apa? Memiliki keutamaan, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang berikan keutamaan karunia di malam kemuliaan, malam kemuliaan di bulan mulia, ya, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, ya, asyraful anbiya'i wal mursalin, di kalangan para nabi dan para rasul saja beliau adalah yang paling mulia. Melalui perantara malaikat Jibril, malaikat terbaik, penghulunya para malaikat yang mengemban amanah, ya, kehormatan menyampaikan wahyu. Sebenarnya dari sini saja sudah cukup untuk membuat kita ini merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka dia akan menjadi pribadi yang diberkahi. Waktu yang digunakan bersama dengan Al-Qur'an itu ada waktu yang barakah. Tidak seperti waktu yang digunakan pada hal yang sia-sia. Kalau waktu yang lain dipakai, kadang ada manfaatnya, ada apa? Unsur kesia-siaannya. Tapi tidak ada waktu yang digunakan untuk Al-Quran kecuali itu keberkahan tersendiri. Waktu yang istimewa. Istilahnya apa ya? Waktu kita bersama dengan Al-Quran, ya, itu adalah waktu utama kita. Waktu yang kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepadanya, ya, melalui ibadah-ibadah mahdhah kita, ibadah salat kita, ya, ibadah membaca Al-Qur'an kita, itu sebenarnya adalah waktu istimewa kita, waktu yang paling istimewa. Yang lain itu sekedar apa? Tambahan saja. Cuman kadang kita terbalik karena salah perhatian gitu ya. Kita menyangka bahwa selain Al-Quran itu yang utama. Waktu bersama dengan makhluk Allah itu yang jauh lebih penting daripada waktu kita bersama dengan Al-Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang kita bakhil, menganggap bahwa waktu bersama kita dengan Al-Quran itu waktu yang sia-sia. Karena dari awal memang kita salah paham. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang mulia, kitab yang berkah ini tadi ya, melalui perantara malaikat yang mulia. Ya, di malam kemuliaan kepada Rasul yang paling mulia, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kesimpulannya apa? Tidaklah Al-Qur'an itu ada pada sesuatu kecuali Allah berkahi dia. Al-Qur'an yang Allah, ya, berikan kepada anak-anak kita, ya, mereka disebutkan dengan Al-Quran, itu keberkahan bagi anak kita. Pada harta kita yang kita infakkan untuk, ya, agama ini, untuk, ya, pembelajaran pengajaran Al-Quran, itu adalah harta terbaik kita. Dan hati kita yang kita siapkan untuk menampung Al-Quran ini, itu adalah hati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan keberkahan Al-Quran daripada kehidupan kita semua. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang melalui perantaranya Al-Quran Allah turunkan kepada nabinya, ia adalah pemimpinnya para malaikat. Malaikat yang sangat kuat, sangat amanah. Makanya beliau juga disebut, ya, malaikat Jibril disebut juga aminu ahli sama. Aminu ahli sama. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada penduduk langit yang paling amanah, yang paling bisa dipercaya. Kepada Nabi Muhammad penduduk bumi yang amanah, yang aminu ahlil ard, penduduk bumi yang amin. Maka insyaallah, ya, keimanan dan juga serta keamanan itu akan diraih, ya, siapa yang menerima Al-Quran dengan sepenuh hatinya. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sedikit uraian ini kita mengerti, ya, bahwa memang Al-Qur'an itu istimewa. Al-Qur'an itu mulia.
Dan Al-Quran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang sama-sama harus kita yakini. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang paling agung dan mulia. Sejak Allah menciptakan manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, Al-Quran Allah turunkan kepada seorang pemimpin, sekaligus pemimpin bagi para nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tadi ya diturunkan melalui perantara makhluk yang taat kepada Allah, yaitu malaikat, bahkan merupakan malaikat terbaik dan pemimpinnya para malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Dan Al-Quran diturunkan pada waktu yang mulia, yaitu malam kemuliaan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, jadi diturunkan di waktu yang mulia bulan Ramadan. Bahkan malam diturunkannya Al-Quran itu merupakan malam kemuliaan Lailatul Qadar, malam terbaik, ya, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kesimpulannya. Baik, keistimewaan dan kemuliaan Al-Quran lainnya yang bisa kita petik ya pada kesempatan yang mulia ini, supaya kita dapat menambah wawasan pengetahuan kita, pengenalan kita terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kemurniannya akan senantiasa terjaga, ya, sampai hari kiamat tiba. Apa jemaah? Al-Quran kemurniannya akan senantiasa terjaga sampai hari kiamat tiba. Ya. Ini juga menjadi keistimewaan tersendiri, ya, dari Al-Quran, di mana dia tidak seperti kitab-kitab samawi lainnya, ya kan? Ya, sekilas kita telah sampaikan sedikit di pertemuan sebelumnya, ya, Al-Quran terjaga. Ya. Maka barang siapa yang ya menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Bahkan di akhirat Al-Quran itu bisa menjadi syafaat baginya, ya, rahmat, bisa menjadi juga syifa, ya, penawar atau obat, ya, bagi hati yang ada di dalam dada. Al-Quran yang mengumpulkan setiap apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba, baik di dunia dan Al-Qurannya. Al-Quran yang semua kebutuhan hidup manusia, mulai dari kebutuhan akidah, ibadah, muamalah, dan permasalahan kehidupan lainnya, ya, itu dapat dipenuhi dengan izin Allah Subhanahu wa taala melaluinya, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am dan juga surat An-Nahl, ya. Di surat Al-An'am Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah ada sesuatu pun yang kami luput
tidak ada sesuatu yang apa ya, kami itu kurang teliti, kurang di dalam Al-Quran. Tidaklah ada suatu atau sedikit pun di dalam Al-Quran itu yang kami luput, kami apa ya, lupakan. Di surat An-Nahl Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab, untuk tibyan, sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Kalau kita bingung atas penjelasan sesuatu, sebenarnya ya itu ada di dalam Al-Quran, hanya saja kita kadang kita tidak tahu karena kita kurang perenungannya sehingga kita tidak tahu, padahal semuanya ada penjelasannya dalam Al-Quran. Wa rahmatan wa busyra lil muslimin, ya. Dan Al-Quran itu juga Allah turunkan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang muslim. Siapa orang muslim? Orang-orang yang berserah diri. Nah, di sini ya secara khusus Imam Al-Qurtubi ya di dalam tafsirnya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran ya juz ke-6 halaman 420, beliau menjelaskan apa? Atau beliau menafsirkan ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami luput ya sesuatu pun dari Al-Quran. Ya. Beliau menjelaskan yakni di dalam Lauhul Mahfuz. Ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apa yang akan terjadi dan apa yang akan ya apa yang akan terjadi. Atau kata beliau yang dimaksud ya menjelaskan di dalam Al-Quran, kami tidak meninggalkan sesuatu pun dari perkara-perkara agama kecuali kami telah menjelaskannya atau memberikan petunjuknya, itu ada di dalam Al-Quran. Baik itu penjelasan-penjelasan yang gamblang ya, yang penjelasannya itu, atau ya penjelasan yang membutuhkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan ijma'nya atau qiyasnya ya, berdasarkan nas Al-Quran. Demikian kata Imam Al-Qurtubi. Kemudian beliau rahimahullah juga mengatakan, maka benarlah berita kabar Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak meninggalkan perkara sedikit pun dalam Al-Quran, baik itu secara rinci maupun itu berupa kaidah gitu, berupa kaidah ya, ma farratna fil kitabi min syai'. Sedangkan ayat yang berikutnya tadi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan bahwa Al-Quran itu telah turun kepadamu wahai Muhammad sebagai penjelasan apa yang dibutuhkan manusia, seperti penjelasan tentang halal dan haram, penjelasan tentang pahala dan siksa ya. Wahudan, dan sebagai petunjuk dari apa? Dari kesesatan. Wa rahmatal lil muslimin, dan rahmat bagi orang-orang yang berserah diri, maksudnya orang-orang yang bagi yang membenarkan Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ya, berupa hukum Allah, perintahnya, larangannya ya, dan kabar gembira bagi wa busyra lil muslimin ya tadi apa, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Belum mengatakan ya wa busyra sebagai kabar gembira bagi siapa saja yang taat kepada Allah dan mau tunduk kepadanya dengan mentauhidkannya dengan penuh ketundukan, kepatuhan, ketaatan
maka Allah akan, ya, bagi dia Allah akan memberikan kabar gembira, menjadikan Al-Quran itu sebagai pelipur lara, kabar gembira, ya, kepadanya. Berupa apa? Berupa besarnya pahala nanti di akhirat dan keutamaan-keutamaan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu besar keistimewaan, keutamaan Al-Qur'an ini, ya, sampai-sampai tidak hanya bangsa kita manusia saja yang dapat merasakan pengaruhnya yang dahsyat, tapi juga, ya, begitu kuat pengaruhnya Al-Qur'an itu juga kepada, ya, saudara kita dari bangsa jin. Ya. Demikian. Sampai di sini dulu, ya. Apa yang bisa kita bahas terkait dengan Al-Qur'an, mudah-mudahan ini betul-betul dapat menambah keimanan kita kepada Al-Qur'an, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Qur'an, ya. Sehingga kita, ya, bisa berlama-lama dengan Al-Qur'an, sehingga kita bisa betah berlama-lama dengan Al-Qur'an, bisa merasakan lezatnya, nikmatnya, ya, berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Semoga tidak hanya di dunia saja, ya, Al-Qur'an itu kita berinteraksi dengannya, tapi juga di alam barzakh sebagai teman terbaik kita, dan juga nanti di akhirat, ya, di surganya, ya, melaluinya kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.